Setelah sebelumnya kita membahas tentang sejarah munculnya mazhab Wahabi, maka pada pertemuan kali ini ada sesuatu yang cukup menarik untuk kita bahas. Maka bagi teman-teman yang ingin mengetahuinya, tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang kondisi keagamaan di Najd. Sebagaimana daerah-daerah yang lain sebelum datangnya Islam, masyarakat Najd umumnya menganut ajaran animisme. Meskipun kala itu Kristen sudah masuk ke beberapa wilayah bagian utara, khususnya di kalangan kabilah Taghalub bin Wa'il bin Rabi'ah. Konstelasi politik sebagaimana episode yang telah lalu sudah kami singgung tentang daerah Najd yang kurang mendapat perhatian. Akibatnya, putra-putri terbaiknya yang pandai berkuda, penyair, dan sastrawan lebih memilih tinggal di daerah-daerah yang lebih menjanjikan. Mereka lebih memilih tinggal di dekat penguasa. Akibatnya Najd semakin terpuruk, bahkan mencapai puncaknya di abad ke-12 Hijriah atau pada abad ke-18 Masehi. Jadilah Najd tempat yang subur bagi pertumbuhan khurafat dan bid'ah. Sampai-sampai masyarakat meminta bantuan kepada jin dan melakukan persembahan kepadanya. Mereka meletakkan sesajen makanan di pojok-pojok rumah supaya sembuh dari sakit. Selain itu, mereka juga meminta berkah kepada kuburan, mengkultuskan dan menunaikan haji ke sana. Mereka meyakini bahwa pohon dan bebatuan memiliki kekuatan, maka mereka pun tak sungkan memohon kepada benda-benda itu agar kebutuhannya dipenuhi. Mereka bertawasul kepada benda itu agar musibah yang menimpanya segera diangkat. Sebagai contoh, di desa Al-Jubaila terdapat kuburan Zaid bin Al-Khattab, yaitu saudara kandung dari Khalifah Umar bin Khattab yang meninggal dunia dalam peperangan melawan orang-orang murtad. Nah, yang menariknya di sini teman-teman sekalian, kuburan tersebut ramai dikunjungi masyarakat untuk meminta perbaikan nasib. Selain itu, di daerah Ad-Dariyah terdapat sebuah gua yang disucikan, dan di mulut guanya terdapat pohon kurma yang jantan yang kerap didatangi oleh para gadis untuk meminta jodoh. Kepadanya mereka kerap mengucapkan, "Wahai pohon kurma jantan, berilah aku jodoh tahun ini." Maka di tengah kegelapan dan kebodohan yang membabi buta ini, masih ada beberapa ulama yang di lubuk hatinya mengingkari semua itu. Akan tetapi, mereka tidak punya cukup keberanian untuk menantangnya secara terang-terangan karena takut reaksi masyarakat yang berlebihan. Namun di sisi yang lain ada pula ulama yang malah mendukung kemungkaran ini karena mereka mendapatkan keuntungan darinya. Di antara mereka ada yang menjadi pemandu permohonan dengan mendapatkan imbalan sejumlah uang. Ada pula yang menerima praktik nazar dan mengaku memiliki kekuatan wali untuk mendapatkan kebaikan dan menolak keburukan. Singkat cerita, begitulah konstelasi politik dan keagamaan di Najd sejak kemunculan Islam hingga kemunculan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pada abad ke-12 Hijriah. Lantas siapakah gerangan yang dimaksud dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu? Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi Al-Qaili dilahirkan di kota Uyainah pada tahun 1115 Hijriah atau tepatnya tahun 1703 Masehi. Beliau lahir di tengah keluarga yang berilmu. Kakeknya adalah Syekh Sulaiman, salah seorang ulama terkemuka yang bermazhab Hanabilah di Najd. Selain itu, ia juga seorang qadhi di Uyainah. Setelah wafat, ia digantikan oleh putranya Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab kecil memulai kehidupan ilmiahnya dengan menghafal Al-Quran, sebagaimana tradisi anak kecil di beberapa negara Islam kala itu. Dan pada usia 10 tahun ia sudah menyelesaikan hafalannya. Selanjutnya, untuk pertama kali ia mempelajari kaidah bahasa Arab, fikih, mazhab Imam Ahmad bin Hambal,
ilmu tafsir, dan ilmu hadis dari sang ayah. Selain itu, ia juga belajar dari para ulama Najd seperti Syekh Abdurrahman bin Ahmad dan Syekh Hasan At-Tamimi. Melihat kecintaannya kepada ilmu, sang ayah memberikan dukungan. Menginjak dewasa, Muhammad bin Abdul Wahab ditunjuk menjadi imam sholat supaya mendapatkan tempat di hati masyarakat. Ia sangat membanggakan ayahnya. Muhammad bin Abdul Wahab dinikahkan di usia yang sangat muda oleh sang ayah. Melihat pergerakan keilmuan di kampungnya tidak menggeliat, bahkan tidak bisa memenuhi ambisinya, ia pun berniat mengembara untuk mencari ilmu. Keinginannya yang teramat besar adalah pergi ke negara-negara Hijaz untuk menunaikan ibadah haji, kemudian berkumpul dengan para ulama di Mekah. Setelah itu ke Madinah mengunjungi makam Rasulullah SAW dan berkumpul dengan para ulama di sana untuk menimbang ilmu. Maka ia pun belajar fikih dari Syekh Muhammad Ahyad As-Sandi, juga Syekh Al-Bukhari Abdullah bin Ibrahim bin Yusuf Ali Yusuf. Selama 2 bulan ia tinggal di sana. Muhammad bin Abdul Wahab menentang keras praktek-praktek khurafat sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat di kampung halamannya, seperti bertawasul kepada para nabi dan para wali. Tak jarang ia melihat orang yang mulutnya komat kamit meminta pertolongan kepada Rasulullah SAW. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kembali ke Uyainah dari pengembaraannya pertama ke negeri Hijaz pada tahun 1136 Hijriah. Akan tetapi di lain kesempatan ia juga masih pergi ke Hijaz. Selanjutnya ia belajar pada sang ayah dan ulama yang lainnya. Muhammad bin Abdul Wahab dikenal sebagai sosok yang tekun dan sabar dalam menuntut ilmu, sebagaimana yang dituturkan oleh para sejarawan yang menulis biografinya. Ia menulis suatu buku penuh di satu meja dengan telaten dan tiada bosan. Tulisannya sangat bagus. Selain itu, Muhammad bin Abdul Wahab getol mempelajari karya-karya Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Keduanya memberikan pengaruh yang cukup besar. Ia melihat Ibnu Taimiyah sebagai sosok yang teladan yang patut ia ikuti di dalam memberantas bid'ah dan kemungkaran, termasuk tawasul kepada para nabi, rasul, wali, dan orang-orang saleh. Setelah merenungkan sekian lama, ia menyampaikan itu kepada khalayak. Akan tetapi, penyampaiannya direspon penolakan yang keras dari pihak masyarakat. Bahkan dari beberapa ulama memerangi sesuatu yang sudah diyakini memang tidak mudah, butuh waktu yang sangat panjang. Reaksi atas seruan dan ajakannya bukan hanya penolakan, melainkan juga kecaman dari pemerintah. Bahkan tak jarang terjadi pertengkaran antara keluarganya dengan pihak penentangnya. Kondisi inilah yang menuntut dirinya untuk menjauh sementara waktu. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab akhirnya memutuskan untuk pergi ke beberapa negara Islam, berkonsultasi dengan para ulama di sana, juga belajar dari pengalaman hidup masyarakat yang lain. Ia pun meninggalkan Uyainah di akhir tahun 1136 Hijriah menuju ke Aqsa. Di sana ia berjumpa dengan Syekh Abdurrahman bin Muhammad bin Abdul Latif Asy-Syafi'i Al-Aqsai. Dialah yang memperkenalkannya pada Qararis yang diintisarikan dari Sahih Al-Imam Bukhari yang membuatnya terpana. Setelah itu ia meninggalkan Aqsa untuk menuju kota Basra di Irak. Di sana ia juga berjumpa dengan para ulama terkemuka seperti Syekh Muhammad Al-Majmu'i, Syekh Anas bin Darwis, Syekh Shihabuddin Al-Musili, dan sebagainya. Di Basra ia pun melihat fenomena yang sama seperti yang terjadi di kampung halamannya, seperti sendiri dan di Hijaz. Karena sudah tak sabar ia menyerang dan menentangnya. Sepertinya ia memang tidak setuju dengan praktek-praktek seperti itu. Jika memang tidak bisa mencegah yang terjadi di kampung halamannya sendiri, barangkali ia bisa mencegah di negeri yang jauh. Ternyata reaksi masyarakat Basra lebih keras lagi. Tidak sebatas perkataan, lebih jauh lagi memasuki ancaman pembunuhan atau pengusiran dari Basra. Oleh karena itu, karena lebih memilih selamat, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pergi meninggalkan Basrah atau diusir secara tidak hormat.
Menurut para sejarawan, ia sedianya berniat untuk menuju ke Syam untuk berkonsultasi dengan para ulama di sana. Juga melihat yang terjadi di sana, akan tetapi biaya yang tidak mendukung. Selain itu, ia mendapatkan berita bahwa ayahandanya, Syekh Abdul Wahab, telah meninggalkan Uyainah karena terlibat perselisihan dengan sang Amir Ibnu Muhammad. Ia dipecat sebagai qadhi karena pergi ke Huraimalah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab akhirnya memutuskan untuk bertemu dengan ayahnya, meneruskan belajar darinya kendati berat dan menyiksa. Perjalanan ini telah memberinya pengalaman dan ilmu yang tidak didapatnya dari Najd. Terlebih masyarakat di sana hanya fokus pada fikih Hambali. Adapun ilmu-ilmu keislaman yang lain seperti tafsir, hadis, dan bahasa Arab, mereka kesampingkan. Beberapa sejarawan yang menulis biografi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menulis bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pergi ke Persia dan tinggal di Kurdistan, Hamzan, Aspahan, dan Qum. Di sana ia belajar filsafat, tasawuf, dan orientalisme. Namun, beberapa sejarawan yang lain membantah kepergian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ke wilayah-wilayah tersebut. Bukti-bukti yang disodorkan oleh para sejarawan tersebut adalah: yang pertama, tidak ada bukti yang menguatkan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bisa berbahasa Persia. Jika benar ia pernah tinggal di sana, tentu sedikit banyaknya ia tahu dan mengenal bahasanya. Yang kedua, orang yang mempelajari warisan keilmuan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, maka tidak ditemukan jejak-jejak filsafat tasawuf dan orientalisme. Alih-alih ia justru memusuhi dan sama sekali menolaknya. Yang ketiga, mereka yang mengklaim soal kepergian Syekh ke wilayah-wilayah Persia, termasuk ke belajar filsafat dan tasawuf, hanya bersumber pada satu buku, yaitu Lam'u Asy-Syihab fi Sirah Muhammad bin Abdul Wahab wa Dawatihi. Yang keempat, di dalam banyak risalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menceritakan daerah-daerah yang dikunjunginya dan menjadi tempat menimba ilmu dari para ulamanya. Namun Persia sama sekali tidak disebutkan di sana. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Pada pembahasan berikutnya kita akan masih membahas tentang sejarah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Namun akan kita jelaskan lebih mendalam pada pertemuan yang akan datang. Semoga dengan sedikit penyelesaian ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.